Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada pertemuan kedua hari ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yakni mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kedua hari ini, materi yang akan kita pelajari yakni tata krama, santun, dan malu, tentang bagaimana memahami sifat-sifatnya, dalil naklinya, contoh perbuatannya, dan manfaat dari sifat santun dan malu tersebut. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Santun terdiri dari dua hal, yaitu santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Telah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Berdasarkan penjelasan dalam Quran Surat Al-Baqarah tersebut, dapat disimpulkan bahwa macam-macam tata krama sopan santun itu terdapat 5 macam. Yang pertama, sopan santun kepada Allah, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, dan kepada orang miskin. Menerapkan tata krama sopan dan santun. Yang pertama, sopan dan santun kepada orang tua, yaitu berbicara dengan lemah lembut, selalu menjawab panggilan orang tua dengan lembut, tidak berjalan di depan orang tua. Yang kedua, yaitu sopan santun kepada kerabat. Kerabat adalah keluarga terdekat kita. Yang pertama, bersilaturahim dengan berkunjung kepada kerabat, saling berbagi hadiah seperti mengirim makanan kepada kerabat. Yang ketiga, yaitu membantu kerabat yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Masih lanjutannya kepada anak yatim. Yang pertama yaitu tidak memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Yang kedua, membantu anak yatim sesuai kemampuan, tidak menghardik anak yatim. Kemudian tata krama sopan santun kepada orang miskin. Yang pertama yaitu memberi semangat agar motivasi dan moral orang-orang miskin terangkat. Kedua, memberi bantuan dalam bentuk materi jika mampu. Yang ketiga, tidak bermewah-mewah di hadapan orang miskin. Selanjutnya yakni tentang malu. Malu artinya perasaan hina atau rendah ketika melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik. Malu juga bisa diartikan sebagai sifat yang ada dalam hati yang akan mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih, dan malu itu salah satu cabang keimanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, tahukah kamu dari mana sebenarnya sumber rasa malu?
Malu berasal dari keimanan dan pengakuan akan keagungan Allah. Rasa malu akan muncul jika kita beriman dan menghayati betul bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Melihat, Maha Mengetahui, dan Maha Mendengar. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Semua aktivitas badan, pikiran, dan hati kita semua diketahui oleh Allah. Contoh sifat malu dalam kehidupan sehari-hari. Malu apabila tidak melaksanakan sholat, malu apabila berlaku maksiat, malu bila tidak jujur dengan lisan dan perbuatan, malu bila tidak berpuasa di bulan Ramadan, malu bila berkata kasar dan suka berbuat onar. Manfaat memiliki sifat santun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan mudah diterima oleh orang lain. Sikap santun akan menjadikan seseorang disenangi oleh orang lain sehingga mudah diterima. Yang kedua, menunjang kesuksesan. Yang ketiga, dicintai Allah dan Rasul-Nya. Allah mencintai hambanya yang memiliki sikap santun. Manfaat memiliki sifat malu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, akan menjauhkan diri kita dari perbuatan tercela, mendorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, mendatangkan kebaikan pada diri sendiri, dan mengantarkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Anak-anakku, demikianlah penjelasan materi dari bab 9 tentang akhlak santun dan malu. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang bisa menerapkan akhlak santun dan malu dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.